Pandemi sesuatu yang nggak bisa dihindari karena ini musibah dunia, tapi juga kita harus berbuat terbaik khususnya olahraga. Olahraga jelas akan memposisikan sebagai instrumen untuk mempertahankan diri berupa imun. Dengan aktivitas fisik yang sedang ke bawah atau cukup, maka kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk masyarakat itu sadar betul bahwa gerak jasmani itu penting untuk menguatkan imun. Karena kita tahu semua obat atau vaksinnya belum ditemukan, berarti yang terdepan adalah menguatkan diri kita dari sisi kekuatan tubuh. Di samping asupan gizi, kemudian vitamin, kemudian istirahatnya juga, termasuk mental kita. Mental kita juga jangan terlena oleh stres, tekanan pikiran. Jadi olahraga juga bagian dari mengurangi tekanan pikiran terhadap fakta bahwa virus itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi kita harus happy tetapi dengan bijaksana dan mewaspadai. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu suatu standar yang dunia yang harus diikuti. Olahraga pun kita himbau kepada masyarakat adalah olahraga-olahraga yang jauh dari body contact. Olahraga-olahraga yang secara jarak. Tadi sudah kita ilustrasikan, tenis merupakan hasil kajian merupakan olahraga yang paling aman karena kan dengan lawan jauh, yang sering dipegang adalah bola. Tapi bola kan sudah hilir mudik ke sana ke sini ditepuk oleh raket. Tapi habis itu kita selalu jaga jarak, kemudian tetap sanitizer kita lakukan, cuci tangan dengan sabun, itu semua kita lakukan. Nah, jadi olahraga yang lain di Putih 3 menyiapkan olahraga berupa senam, namanya senam sah, stay at home. Ini menyediakan kepada masyarakat yang suka senam. Senam kan juga bisa diatur jaraknya juga. Nah, lakukan senam. Kita sosialisasikan bahkan untuk menambah semangat para penggiat senam, kita lakukan lomba. Lomba itu semata-mata untuk memotivasi aja. Kita kirim videonya, kemudian mereka syuting sendiri, kemudian dimasukkan di YouTube atau Facebook atau Instagram, nanti kita akan nilai. Oke, itu bagi yang suka senam. Bagi adik-adik atlet yang punya keberbakatan, biasanya BT juga nih lama nggak di lapangan, ya kan? Kalau nggak di lapangan, di mana latihannya? Ada yang namanya di rumah, ya latihan di rumah. Tapi bingung, harus olahraga yang macam apa ini? Geraknya macam apa? Kita siapkan walk at home. Latihan fisiknya mulai dari stretching hingga latihan inti, kemudian ada pendinginan. Ini ada video tutorialnya juga, jadi fisiknya yang nggak fisik berat. Intinya latihan fisiknya kita jaga. Jangan sampai atlet itu drop fisik setelah lama di rumah. Jadi ada latihan fisik, kalau nggak punya lapangan latihan fisik. Bangsa Indonesia juga terkenal dengan paling gila tanda kutip bola. Nah, anak-anak muda kita SSB yang 5.000 lebih juga pada bingung gimana latihannya. Kita siapkan video instruksional bagaimana latihan sepak bola, teknik-teknik dasarnya bagi usia 12, 14, 13 itu ya. Bagaimana latihan dribbling, heading, kemudian ya ball skill dan sebagainya. Kita minta Coach Indra Safri untuk menyiapkan itu dan juga sudah sebentar lagi sudah di launching. Kemudian disabilitas. Bangsa Indonesia punya sebagian masyarakat yang penyandang disabilitas itu 8% lebih. Artinya dia harus bergerak juga. Kita ciptakan juga olahraga untuk penyandang disabilitas. Latihannya, latihan fisiknya maupun teknik-tekniknya olahraga. Kemudian ada juga lansia. Kita buat senam lansia. Kenapa lansia kita prioritaskan? Semua orang tahu
pandemi COVID ini yang paling rentan adalah lansia. Dengan lansia diberi kesempatan untuk bergerak, ya juga kita lombakan juga. Diharapkan lansia di rumah tapi juga punya aktivitas fisik, imunnya tambah kuat, semoga rentannya yang tinggi tadi menjadi juga berkurang karena olahraga. Olahraganya ringan, disesuaikan dengan umurnya, nggak boleh olahraganya kayak anak muda. Anak-anak muda yang suka ekstrim, wah, petualangan, ada skateboard, ada BMX freestyle, ada basket freestyle, ada parkour, ada apa lagi? B-boys. Nah, banyak sekali. Dance ya, break dance open dance. Kita buat videonya, kita ajak tantangannya, kemudian berlomba. Jadi entah itu di halaman, di dapur, atau di mana, yang penting jangan merusak lingkungan. Dia permainannya silahkan. Kita setel videonya dengan berbagai kreativitas. Jadi lengkap sudah. Bangsa kita yang beraneka macam kegemaran, kita siapkan olahraganya. Cuma kita nggak bisa sekarang harus tanding, apalagi yang body contact. Jangan dulu lah. Kita support juga orang-orang yang suka olahraga. Ada lembaga masyarakat seperti Formi ngajukan, minta ada event olahraga virtual dengan tema Bugar Indonesia. Ngajak bugar, kemudian olahraga yang dihadirkan seperti street soccer, kemudian ada juga olahraga panco, ada olahraga bodybuilding lah, ada olahraga ekstrim juga, ada olahraga senamnya juga. Ayo, enggak apa-apa, kita fasilitasi. Ada lembaga juga yang minta difasilitasi, pengen menyelenggarakan yoga. Kan penggemar yoga juga banyak, kita siapkan. Jadi benar-benar banyak pilihan yang dihadirkan di masyarakat. Masih ada lagi nanti, kita sebentar lagi luncurkan bagaimana anak-anak yang U19 ke atas, yang 17, 18, 19 yang masih seumuran PPLP sama SKO Ragunan, ada latihan semacam tabata ya, teknik tabata. Latihan itu juga nanti akan ada sayembaranya atau lombanya. Jadi berbagai pilihan intinya. Ya, sebetulnya kita yang paling menarik pasti senam dan bola. Karena komunitas senam juga banyak. Kemudian komunitas bola juga banyak. Tapi bukan berarti itu persentase rendah. Karena untuk disabilitas dengan jumlah viewernya atau pesertanya sedikit, karena memang disabilitas sedikit juga. Di Indonesia nggak bisa dibandingkan jumlahnya dengan sepak bola atau penggiat senam. Kemudian lansia juga sedikit, bukan berarti lansianya nggak peduli. Memang jumlah lansia kan beda dengan jumlah penduduk yang suka senam atau sepak bola. Jadi prinsipnya semua segmen kita dekatkan. Terus metode pendekatan ini yang kadang-kadang kita masih meraba-raba. Kita harus dibantu oleh teman-teman media untuk menyampaikan pesan ini supaya nyampe kepada masyarakat. Kita sudah promosikan, kita gembor-gemborkan, kita minta lewat media sosial, media cetak dan elektronik, TV juga, kemudian dari tokoh-tokoh atau artis atau yang punya, ya istilahnya apa? Influencer. Nah, ini dia juga membantu mempromosikan supaya mereka penggemarnya juga ikut-ikutan. Nah, ini yang terus kita upayakan strategi penyebarannya, karena kita nggak bisa datangi sendiri dari daerah ke daerah karena masalah penerbangan kan nggak mudah. Jadi dengan media itulah cara kita untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan ini. Pak Menpora, Pak Yainuddin Amali juga nggak henti-hentinya mengkampanyekan ajakan olahraga demi kuatkan imun. Ini beliau di berbagai kesempatan, berbagai
peluang selalu menyampaikan pesan itu, ajakan ayo olahraga untuk kuatkan imun di era new normal ini. Nah, meskipun sekarang new normal, tapi bukan berarti kita bebas bergerak, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, ini PR besar di olahraga pendidikan, karena kita harus sinergi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jumlah pelajar yang besar, lebih dari 30% penduduk Indonesia, atau 30 juta mungkin ya, kalau persen di bawahnya, itu adalah aset besar untuk menyiapkan bibit-bibit. Maka kita akan jaring pendekatan olahraganya lewat kegemaran pelajar itu. Tadi saya sebut dengan olahraga ekstrim, kemudian dengan olahraga sepak bola, kemudian dengan program Tabata. Itu juga semua berbasis anak muda itu, supaya mereka senang. Namun kampanye lewat jalur koordinasi dengan Dikbud memang belum kita lakukan, karena Kemendikbud juga sedang sibuk kerja keras bagaimana pembelajaran jarak jauh ini harus intens. Jadi biarkan PR masing-masing dulu, tapi objeknya satu, yaitu pelajar. Pelajar kita garap betul supaya kita yang ingin menyiapkan bibit-bibit unggul menuju Olimpiade tahun 32 yang harus dimulai tahun 2021 ini tidak ada kendala. Minimal dengan ada video tentang teknik-teknik, skill-skill yang bagus dari masing-masing cabang. Nanti kan di situ pemandu bakat akan melihat, wih ternyata melihat dari video ini kita melihat ada sosok yang punya talenta tinggi. Jadi nanti tim pemandu bakat bisa turun. Kalau nanti pas bisa terbang atau lewat koordinasi dengan dinas daerah, di mana gerangan itu anak. Nah, dengan kadang-kadang di ujung-ujung Indonesia kita nggak bisa talent scouting, tapi dengan dia mengirimkan video, suatu saat kita akan mendapatkan bibit-bibit yang bagus. Nah, kemudian rencana tahun 2021 kita, Pak Menteri sudah meminta kepada Kementerian PU kawasan ini, apa ini namanya, Cibubur, akan menjadi pusat pengembangan olahraga dan pemuda, khususnya semacam sport centernya untuk usia muda. Untuk usia muda. Jadi nanti setelah usia muda ini lulus SMA, baru kelanjutannya di Hambalang. Hambalang dibetulin kembali, dilakukan percepatan pembangunan penyelesaiannya. Jadi pertama di sini dulu, karena ini 3 tahun harus digodok dulu dari SMA, syukur dari SMP. SMP tambah SMA ya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Nah, ya? Seperti Ragunan. Nah, jadi memang lebih ke, tapi akan dilakukan pendekatan sport science yang kuat dengan fasilitas yang bagus. Di pojok sana dibangun wisma atau asrama yang tinggi, kalau mendatar tanahnya kurang. Kemudian lapangan tenis ini tetap. Kemudian di sini stadion, lapangan bukan stadion, lapangan bola, rumah sakit tetap. Kemudian ada gedung sebelah sini bertingkat nanti untuk olahraga yang tidak membutuhkan arena luas, misalnya bela diri. Kemudian ada juga angkat besi, juga enggak panahan, sudah ada tempat. Atletik juga ada lintasannya, tapi bukan untuk pertandingan ya, untuk latihan. Jadi pojok sana mungkin kolam renang, konsepnya begitu. Nah, ini yang sedang kita konsepkan, namanya impresnya atau perpres, kita nggak tahu nanti hasilnya. Yang jelas itu sebagai payung hukum PU untuk membangun secara fisik. Sekarang pun di sini sudah mulai anak-anak SKO Ragunan sekarang berada di sini. Tapi lapangannya terbatas, masih harus ada yang atletik harus ke Pakansari, kemudian yang badminton harus juga Cilandak, Ciracas atau Cilandak. Kemudian sepak bola masih bisa latihan di sini, tapi ukurannya kan nggak pas ini. Pengembangan dari Ragunan atau gimana Pak? Mungkin di Ragunan tidak menampung. Bukan tidak menampung, sekarang kan semangat otonomi Ragunan kan diambil oleh PPLPD DKI. Jadi fokus sana akan menambahkan jumlah cabang maupun jumlah atletnya. Berarti kapasitas sudah pas. Berarti yang nasional
Yang tadinya sana itu nasional, akhirnya dipakai untuk PPLP provinsi. Kemudian yang nasional pindah sini. Nah, pindah sini. Sekarang udah pindah, cuma harus dioptimalkan latihannya karena tempatnya kurang. Konsepnya adalah Road to Olympic 32. Nah, jadi tahun 32 itu kan pengennya jadi tuan rumah Olimpiade. Kalau Olimpiade biddingnya menang kan atletnya harus disiapkan. Nyiapkannya kalau ditarik mundur harus dimulai tahun 21. Tahun 21 kita harus menetapkan cabang unggulan apa. Maka akan kita mulai cabang tinju juga di sini. Tinju kan Olimpik, tapi Ragunan kan enggak ini. Belum ada, dulu ada dulu. Dulu ada, tapi kemudian panahan sudah ada. Kemudian ada juga tahap kedua yang kita siapkan, apa istilahnya, Olimpik yang kloter kedua, 5 kedua, seperti Anggar, kita punya potensi juga akan kita bina di sini. Jadi di sini 5 Olimpik itu kan sudah ada, 1 bulu tangkis, angkat besi sudah ada, kemudian panahan sudah ada, apa tadi? Tinju. Satu lagi sebetulnya atletik belum Olimpik ke kloter pertama, 5 kedua. 5 kedua. Jadi Yohri memang fenomenal, tetapi kita harus all out untuk mendapatkan medali di nomor-nomor lain. Kalau bela diri, taekwondo, karate, malah mungkin kita lebih optimis karena individual kita menggunakan nomor kelas-kelas bawah kan. Seperti tinju itu kan kita punya kelas-kelas bawah, jadi kita bisa menerobos lewat jalur itu. Kalau atletik itu kan nggak ada kelas ya, yang ada nomor. Semua membutuhkan postur tubuh yang jangkung-jangkung. Yohri itu terlalu pendek ukuran Eropa. Ukuran kita cukup, tapi speednya luar biasa. Repetisinya kaki luar biasa. Kalau itu diilhami ditambah dengan jangkungnya pasti lebih tinggi lagi. Tapi oke, kita nggak usah pesimis karena Indonesia luas. Indonesia banyak yang punya postur yang bagus-bagus. Asal talent scoutingnya sampai menusuk ke ujung-ujung Indonesia pasti dapat. Bila perlu perekayaan gender seperti yang dilakukan Jepang. Jepang itu di bawah kita standar tinggi badannya, tapi sekarang nyari tinggi badan bagus. Ya 5 itu wajib. Tinju, panahan, Tinju, angkat besi, panahan, bulu tangkis. 1 itu panjat tebing. Panjat tebing kita sudah kelas dunia itu dan akan dipertandingkan di Olimpiade. Olimpiade mana nih? Tokyo ya? Tokyo udah ditandingkan. Jadi kita harus menyiapkan. Cuma bedanya yang di Tokyo itu kan apa itu yang speed tapi terus di atasnya pakai border ya. Nah, sementara kita jagoan di speed, tinggal drill aja yang. Tapi dari sisi bakat kita luar biasa. Jadi kita akan coba kuatkan di sana. Bahkan ada pikiran juga olahraga ekstrim yang sekarang sudah menjadi prestasi menjadi di Olimpiade, bisa juga kita akan bina. Tapi takutnya belum stabil apa masuk apa tidaknya. Nah, cabang bela diri juga saya pikir kita harus kuat. Sepak bola memang tetap kita fokus bina karena apapun sepak bola itu memang rohnya kegembiraan, kebahagiaan dan ya paling digandrungi masyarakat Indonesia. Jadi kita sudah punya impres tentang sepak bola, ya kita harus siapkan tim bola. Nanti tidak hanya sepak bola itu hanya 24 anak, tapi kita buat klaster-klaster. 24 umur 13, 24 umur 14. Sekarang Ragunan itu cuma 24 anak tapi segala umur. Jadi ya 1 tahun mencetaknya ya yang keluar lulus paling 6. Ya 6 tapi masuk timnas semua. Jadi jangan bertanya, lo Ragunan kok cuma 6? Lah lulusnya cuma 6. Ya, generasi Egi, kemudian lulus berikutnya generasi Witan, besok generasi Atala. Terus, tapi nggak berhenti ini, mulai dari zaman Bambang Pamungkas hingga sekarang, bahkan zaman Sudirman yang jauh sebelumnya, Ansari Lubis, udah stok itu dari sini. Artinya itu hanya memproduksi sedikit orang.
Kalau kita produksi banyak, insya Allah kita akan lebih baik. Kita akan buka mulai juga sepak bola putri di sini. Putri sekarang nggak ada yang ngurus nih kayaknya, maaf nih. Indonesia dengan Thailand, Vietnam jauh banget ketinggalan. Dulu kita zaman kita kecil, kita itu cukup bersaing. Peminatnya banyak. Lihat aja nonton bola itu sekarang cewek cowok itu imbang. Berarti penggiat penggemar udah banyak. Pasti di dalamnya ada bakat karena minat itu sudah modal. Minat kemudian dicari bakatnya, minat bakat dikembangkan. Nah, sepak bola putri harus kita lakukan dan semoga kalau pandemi ini segera berakhir kita segera menyusun formula untuk tim putri pelajar. Itu hambatan sih, tapi kita juga sadar bahwa Indonesia juga memang kebutuhannya dan yang lebih prioritas mungkin di infrastruktur dan sebagainya, karena kalau sudah infrastruktur keren kan semua menjadi berdaya dari sektor lain. Nah, anggaran olahraga Kemenpora itu kan baru 0,03%. Itu aja digabung dengan pemuda. Bisa dibayangkan, terus itu komposisi untuk penggalian bibit dan pembudayaan kan jauh sekali. Semua sekarang duit yang 0,03% tadi kan untuk penyiapan PON, untuk penyiapan atlet Olimpiade, Piala Dunia sepak bola. Bisa kebayang nggak kalau untuk menyiapkan egy-egy baru atau untuk menyalakan masyarakat yang sehat bugar. Tapi kondisi itu bukan berarti kita nggak bisa berbuat. Kita sekarang gaungkan komunitas-komunitas olahraga masyarakat. Kita stimulan aja misalnya gerakan Goes Pesona Nusantara. 3 tahun kita geber itu. 3 tahun kita stimulan. Sekarang bisa teman-teman lihat bagaimana sekarang di jalan raya itu tumpah ruah orang bersepeda. Jadi kalau yang nggak lihat itu cuma di tol aja. Coba Sabtu Minggu silahkan lihat, itu 10% kenaikan dari yang sebelumnya. Ini tidak hanya di Jakarta, setelah kami kontrol dengan dinas-dinas olahraga daerah, di daerah semua juga lagi demam sepeda. Jadi lepas apakah dulu kita membuat program Goes Nusantara 3 tahun itu terus karena itu atau memang ya COVID ini juga mengilhami untuk orang berolahraga. Tapi olahraga kan bisa macam-macam. Maka kita nggak bikin program sepeda lagi, karena ini sudah tumbuh bagus. Yang lain perlu didorong lagi, karena penggiat olahraga selain sepeda kan masih ada. Nah ini yang dalam konteks ini kami tetap beruntung bahwa masyarakat derajat kesadarannya sudah meninggi. Jadi kalau sekali dibuka Car Free Day, langsung tumpah ruah. Berarti sudah menjadi kebutuhan. Akhirnya misalnya ketutup lagi karena kondisi corona atau COVID aja, tapi setidaknya dalam konteks motivasi berolahraga, kegilaan olahraga itu sudah tumbuh nih, kesadaran pentingnya olahraga. Iya, kalau penghargaan bagi atlet-atlet berprestasi, tahun ini kan memang tidak ada kompetisi, tidak ada kejuaraan, berarti tidak ada yang juara, tapi juga tidak ada yang kalah. Tetapi olahraga non-prestasi atau tokoh-tokoh yang juga masih peduli dengan olahraga untuk menggerakkan olahraga masyarakat, nanti kita akan melakukan penghargaan juga dalam forum HORNAS yang 9 September mendatang. Jadi di situ ada petinggi pemerintah, ada media, ada penggerak olahraga masyarakat, penggerak olahraga pendidikan, ada yang berprestasi yang sebelumnya belum sempat sebelum pandemi ini kan juga ada yang sudah tanding. Nanti kita adakan di situ juga. Ada juga kita sudah menerima piagam penghargaan dari Pak Presiden Satya Lencana Dharma Olahraga. Itu sudah turun dari pemerintah, nanti akan kita berikan kepada yang berhak, para legenda atlet Indonesia dalam forum HORNAS tersebut.
Jadi penghargaan tetap berjalan, akan kita acarakan nanti di Haornas. Oke, Haornas wajib digelar karena itu hari besarnya olahraga. Sekarang dengan konsep yang berbeda. Pak Menteri sudah mencanangkan Haornas dengan sport science. Kita mulai canangkan. Setelah Haornas, sport science benar-benar diterapkan, dipahami dan diterapkan. Sport science ini sebuah keharusan dalam pembinaan. Tapi selama ini sport science hanya slogan, retorika di mulut. Kita kembangkan sport science, tapi ditanya database atlet, kemajuan atlet saya nggak nyatet gimana bicara sport science. Tentang faal aja dia nggak hafal, melakukan gerakan begini otot apa yang kena. Kemudian cara mengembangkan otot supaya kuat, hitungannya gimana, statistiknya gimana. Metode latihan itu pendekatan sport science. Ada faal, ada fisiologi ya, faal itu fisiologi, ada psikologi juga masalah kejiwaan kita. Ada juga anatomi tentang tubuh, osteologi tentang tulang. Ada juga sosiologi, bagaimana kita mengembangkan pendekatan dengan masyarakat, interaksi dengan sesama atlet, dengan pelatih, itu kan pendekatan sosiologi. Itu kita kembangkan semua. Maka dalam Haornas itu, mari kita cerahkan lagi pikiran dan konsentrasi kita untuk ayo olahraga itu ilmu. Nggak bisa hanya disebut dengan dulu saya dilatih begini. Karena ilmu. Kalau ilmu, ayo kita kuatkan ilmu kita. Ilmu kinesiologinya, ilmu faalnya, ilmu anatominya, ilmu psikologinya, ilmu sosialnya, ilmu kepelatihannya, ilmu gizinya, kita harus kuatkan. Siapa yang harus paham? Tidak hanya pelatih dan atlet, pembina juga, pengambil keputusan juga. Maka di Haornas itu nanti ada semacam ikrar bersama semua stakeholder untuk mengatakan bahwa kita siap untuk menerapkan sport science. Pas sasarannya, tepat hasilnya. Nanti pastinya nanti kita launching. Tapi kenapa disebut dengan tepat hasilnya? Ya karena sport science itu untuk menggiring sebuah proses menuju ketepatan hasil. Kalau prestasi ya juara tinggi. Kalau kebugaran ya benar-benar derajat bugar. Kalau pendidikan membentuk karakter ya benar-benar karakter itu tercapai. Jadi tepat sasarannya. Nah ini dilaksanakan nanti di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kenapa di kampus? Karena kampus identik dengan pusat pengembangan sport science. Di sana ada SDM, di sana juga ada lab olahraga, di sana juga banyak pakar-pakar olahraga dari berbagai disiplin ilmu yang tadi sebut. Kemudian kita membuat konsep acaranya benar-benar tidak mengedepankan pengumpulan massa karena ini pandemi. Jadi bedanya dengan Haornas sebelumnya yang 20.000, 30.000 massa, tapi kali ini lebih mengedepankan tontonan virtual berbasis digital dan juga semacam tampilan peragaan-peragaan cara sport science, entah itu gym atau latihan mekanik, termasuk pengukuran VO2 max dengan teknologi tinggi di kolam maupun di darat, semua akan diperagakan di situ. Semoga nanti dikemas dengan berbagai acara yang menarik. Pesan sport science itu akan muncul dan akan nonton di layar TV dan ada yang nonton di layar YouTube dengan channel-channel TV atau di media-media nanti akan mulai kita launching bareng-bareng. Mohon dukungannya teman-teman media bahwa kita harus benar-benar kampanyekan sport science ini ke seluruh pelosok supaya ngerti betul bahwa tanpa menggunakan sport science percuma kita nggak akan bisa ngejar bangsa Eropa. Ngomong olimpiade kalau kita hanya standar latihannya begini-begini aja, hanya copy paste ketika dia dilatih waktu jadi atlet, sementara di negara lain dengan labnya yang kuat, sport science-nya kuat, sumber daya manusia dihajar betul keilmuannya dengan berjenjang bertahap,
kita masih standar-standar gitu aja, semakin ketinggalan. Kita nggak boleh hanya mengedepankan semangat aja. Semangat penting untuk dorongan psikologi, budaya penting, tapi bicara contohnya aja, bicara sepak takraw, kita nggak bisa mengedepankan budayanya orang Riau sama Makassar. Dulu jagoan takraw, tapi sekarang kalah sama Jawa Tengah kan. Suatu saat kalah sama Cina loh. Kalah sama Korea, Jepang. Kan sekarang di Asian Games juga dia dapat medali. Kita juga nggak dapat mudah dapat medali emas kan. Itu baru bicaranya. Silat juga demikian, meskipun itu budaya kita, hati-hati. Vietnam dan negara juga akan berkembang maju. Nah, jadi intinya sport science sebuah keharusan. Jadi ya harus beriringan antara kebijakan Road to Olympic. Sport science adalah pendamping setia. Ya, Piala Dunia 2021 U20 ini sebuah kehormatan besar karena Indonesia berhasil menang dan menang bidding ya. Indonesia juga tanda kutip negara gila bola. Jadi benar-benar rakyat akan menunggu pagelaran atau gelaran olahraga paling digandrungi namanya bola. Meskipun itu usia 20 ke bawah, bukan senior, tapi namanya U17 saja di Indonesia bisa rame. Usia pelajar aja waktu dibatakan antar pelajar Asia rame. Berarti itulah kegilaan terhadap bola. Mari kita sukseskan hajatan dunia ini, dan yang lebih dari itu memberikan magnet kepada para generasi pesepak bola Indonesia yang sedang mau belajar dan sedang menekuni di usia muda. Moga-moga ini menjadi mimpi juga, menginspirasi supaya bisa sampai pentas yang tertinggi seperti kejuaraan dunia itu. Jangan hanya bermimpi Popnas saja. Jangan hanya bermimpi main di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Bermimpilah main di pentas dunia. Pentas dunia sudah dihadirkan di Indonesia. Insya Allah pandemi segera turun, itu benar-benar jalan. Sisi lain yang perlu kita ambil hikmahnya adalah untuk menguatkan branding Indonesia dengan event dunia ini. Supaya Indonesia jangan dikenal Bali, tapi Bali bagian dari Indonesia, yang Indonesia punya Borobudur, punya Danau Toba, punya Singkarak, punya macam-macam. Jadi dengan wisata dan budaya dan kulinernya dan segalanya Indonesia yang keren ini, semoga ini juga dimanfaatkan sebagai menggali turis dari luar ke dalam. Jadi bisa diposisikan sebagai sport tourism sepak bola ini. Di samping prestasi tapi berdampak pada turis. Di samping turis ya tadi membranding Indonesia, kalau sukses, Indonesia prestasinya juga bagus, lolos babak kualifikasi atau pool gitu, kan juga orang jadi mengenal Indonesia. Jangan sampai pulang dengan citra buruk. Mungkin kerusuhan, keributan, tidak lancarnya acara, itu kan malah menjadi branding negatif. Tapi kita optimis, kita itu sering kok menggelar event dunia di single event. Bahkan multi event Asian Games kan kita buktikan sukses besar. Asian Games, Asian Para Games. Berarti kalau level single event Piala Dunia rasanya juga sangat sukses nantinya. Ya, Deputi Dia akan memposisikan kita akan bangun sikap spirit masyarakat untuk mencintai olahraga. Sepak bola hanya salah satu. Kemudian juga akan kita kembangkan semangat menjadi pelayan yang baik. Ini kan edukasi, olahraga pendidikan. Menjadi bangsa yang ramah, bangsa yang sangat peduli dengan tamu nanti yang datang, sehingga image bahwa Indonesia adalah negara yang ramah itu benar-benar terbukti. Benar-benar pulang itu menjadi cerita menarik di negara masing-masing. Jadi itu termasuk olahraga pendidikan, jadi mengedukasi. Kemudian dari sisi semangat orang, mengilhami orang untuk cinta olahraga, cinta bagi generasi muda terutama, anak-anak sepak bola usia muda jadi lebih semangat. Jadi kebetulan Deputi 3 ini kan juga menggiatkan sepak bola usia muda. Ini juga menjadi penyemangat tersendiri. Mari kita cintai olahraga. Mari kita lakukan olahraga secara rutin. Insya Allah badan kita menjadi kuat, imun kita juga semakin kuat,
maka kita akan terhindar dari serangan-serangan virus corona yang kita nggak tahu di mana berada virus itu. Kita nggak tahu di depan kita atau di jauhan, kita nggak tahu. Mari kita kuatkan badan kita supaya tubuh kita kuat mempertahankan diri. Lakukan olahraga secara rutin, tentu dengan intensitas yang sedang atau rendah. Jangan yang sampai melelahkan. Ya, lakukan secara rutin apapun olahraga yang dicintai apa aja. Silahkan senam, silahkan atau jogging, silahkan bersepeda, silahkan latihan fisik, conditioning, silahkan main dribbling bola. Yang penting happy. Kita ciptakan keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan. Olahraga adalah membangun jiwa yang sehat dan raga yang kuat. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali bisa sampai di level ini. Saya juga harus banyak belajar, saya juga harus mengejar impian saya. Jadi, buat adik-adik Liga Top Skor, tetap semangat, bermain sportif, jangan pernah menyerah, kejarlah impian kalian, jangan takut, kalian bisa melakukan itu.